Di Filipina terdapat sejumlah anak-anak yang dilahirkan tanpa nama ayah kandung mereka dan bahkan diistilahkan sebagai anak-anak mewakili keturunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Wajah mereka menceritakan kisah itu. Kulit putih, kulit hitam, fitur Korea, bule. Itu karena ayah mereka berasal dari ragam negara di dunia. Mereka yang pernah menjadi turis di kota ini sungguh memilukan. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja, lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Filipina. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Filipina. Kehidupan malam diterima secara luas di negara Filipina, khususnya di Makati City dengan kehadiran sejumlah bar dan klub. Memiliki hotel dan hanya butuh beberapa menit menuju Burgos Street yang dianggap sebagai distrik lampu merah di kota ini. Biasanya melihat orang asing berjalan-jalan setelah tengah malam. Mereka bekerja mencari tempat untuk bersantai. Menurut Departemen Pariwisata setempat, lebih dari 4,7 juta orang asing datang ke Filipina setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, 1,2 juta adalah pria yang datang sendiri. Paling banyak adalah turis dari Korea, Amerika Serikat, China, dan Australia. Inggris berada di urutan ke-9 dalam daftar, diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Pada tahun 2011 yang lalu, Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina saat itu, Henry Thomas, mengatakan pada sebuah konferensi bahwa 40% turis pria mengunjungi negara ini untuk menerima pelayanan saja. Pejabat Filipina mengeluh dan membantah dia tidak dapat mendukung statistik yang dimaksud dan melanjutkan untuk meminta maaf kepada Sekretaris Luar Negeri. Tapi tak seorang pun yang pernah ke Angles City meragukan bahwa hal itu benar. Mungkin di sini untuk pergi selama berminggu-minggu tanpa melihat seorang wanita barat. Itu semua wanita Filipina dan pria asing dari berbagai belahan dunia. Jalan Padri Burgos adalah jalan sepanjang 1 km yang diperkirakan dipenuhi dengan bar, klub, dan pub yang dapat dikenali melalui poster dan lampunya. Menurut sebuah artikel online yang ditulis oleh Francis Q tertanggal tahun 2015 yang lalu, sejak pukul 7 malam, aktivitas mulai terjadi di mana Anda bisa melihat wanita berpakaian seperti tukang pijat berkumpul di jalanan.
wanita memasuki bar untuk bekerja sebagai penyedia kesenangan dan mucikari, manajer, duduk di depan pintu masuk untuk mengundang orang yang lewat. Di Filipina, penyedia layanan itu dianggap sebagai korban kemiskinan dan perubahan sosial. Alasan mengapa mereka diselamatkan daripada ditangkap. Berdasarkan penelitian, alasan lainnya adalah tidak adanya kriteria khusus yang up to date untuk membantu mengidentifikasi apakah suatu kegiatan termasuk dalam wisata itu atau tidak. Karena sangat sulit ditemukan penelitian akademisi dan data tentang pariwisata itu terbatas, karena tetap menjadi kegiatan yang tidak jelas. Namun, dalam hal kerja paksa di industri itu komersial, perempuan dan anak-anak perempuan setara dengan 99% korban, dan dari jumlah tersebut 21% adalah anak-anak. Status hukum terhadap pekerjaan itu sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain, dari ilegal dan dianggap sebagai profesi hingga dapat dihukum mati. Namun negara-negara lain tidak melarang hal itu, tetapi melarang kegiatan-kegiatan yang biasanya terkait dengan pekerjaan, mencari di tempat umum, mengoperasikan rumah bordil, mucikari dan lain sebagainya, sehingga sulit untuk terlibat dalam hal itu tanpa melanggar hukum apapun, dan di beberapa negara bahkan legal dan diatur secara hukum. Meskipun pekerjaan itu ilegal di Filipina, mudah bagi penduduk lokal dan pengunjung untuk menemukan pekerja di bar dan panti pijat layanan itu, dimulai di sekitar pangkalan udara Clark di Angeles City sejak awal tahun 1960-an. Ketika pangkalan itu dianggap penting karena Perang Vietnam. Ini adalah daerah kumuh di Angeles City di Filipina, dan anak-anak di sini mewakili keturunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Wajah mereka menceritakan kisah itu. Kulit putih, kulit hitam, fitur Korea, bule. Itu karena ayah mereka berasal dari ragam negara di dunia yang pernah menjadi turis dan penikmat itu di kota ini. Para lelaki yang tinggal di sini adalah pekerja bangunan yang membangun hotel-hotel yang mendukung industri wisata tersebut, atau supir dan satpam. Anak-anak berlari di tumit mereka tanpa ada sandal, walau sandal jepit sekalipun. Mereka tinggal di tumpukan bahan-bahan bekas atau sampah. Mereka adalah anak-anak pekerja tersebut dari kenangan para orang tua asing tanpa nama. Anak-anak kecil itu adalah generasi ketiga yang ditinggalkan oleh sang ayah mereka yang tidak tahu dari negara mana asalnya. Jauhnya Angeles City 85 km barat laut Manila bukanlah satu-satunya tempat di Asia dengan perdagangan pariwisata tersebut, tetapi merupakan salah satu pusatnya. Ada grup Facebook yang bersemangat dan situs web khusus yang melayani pria yang datang ke sini. Angeles City, kata mereka, ini adalah tempat di mana Anda tidak bisa tidak bercinta. Keistimewaan kota ini adalah pengalaman pacar atau GFA. Anda membayar seorang wanita untuk menjadi pacar Anda selama sehari, satu malam, seminggu, atau sebulan. Ini dapat mencakup pergi berlibur ke salah satu resort indah yang jauh dari kemiskinan Filipina, atau hanya menginap di hotel clean, memenuhi setiap keinginannya. Dari sederetan kata dan kalimat dalam video ini, kami menyimpulkan bahwa pelanggaran norma dan agama dapat melahirkan kisah baru dan bom waktu bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Para wisata asing yang meninggalkan bibitnya di kandungan pelayan yang dianggapnya kenangan, kini menjadi nyata dan tanpa mengenal mana ayah kandung mereka.
Sungguh menyedihkan. Mari menjadikan hal ini sebagai pengajaran untuk terus menjaga keberadaban dan menjauhi kebiadaban. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.